Apa judulnya Bapak Ibu? Bahasa roh dalam perjanjian baru. Markus 16 ayat 16 dan 17. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bahasa baru Bapak Ibu. Bahasa baru itulah bahasa roh. Nah, di sini terlihat bahwa bahasa roh itu sangat khusus dalam perjanjian baru. Hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa berbahasa roh. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam dia. Kenapa hanya kita yang bisa berbahasa roh? Kenapa hanya orang percaya yang bisa berbahasa roh? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan kenapa Roh Kudus ada di dalam kita? Karena darah Yesus telah membasuh kita. Jadi pada saat kita percaya kepada Yesus, darah Yesus membasuh kita, sehingga kita menjadi kudus. Dan karena kita kudus, maka Roh Kudus bisa turun. Kalau kita tidak kudus, tidak mungkin Roh Kudus bisa turun atas kita. Kenapa? Karena kekudusan tidak mungkin bersatu dengan kenajisan atau dosa. Berapa Ibu? Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, pastinya darah Yesus membuat kita kudus. Dan ketika sudah kudus, maka Roh Kudus bisa turun atas kita. Amin Ibu? Nah, pada saat Roh Kudus itu turun, itu mengalir, bahkan bisa luber kepada orang lain. Itulah sebabnya orang percaya bisa numpangkan tangan pada orang lain, maka aliran Roh Kudus dalam kita bisa mengalir juga pada orang itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes, seperti juga dialami oleh Petrus, bisa juga seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ketika mereka tumpangkan tangan, langsung Roh Kudus juga mengalir kepada orang yang mereka tumpangin tangan. Dan bukan hanya Roh Kudus saja sebenarnya yang mengalir Bapak Ibu. Kesehatan saudara, kesembuhan saudara, berkat saudara juga mengalir di dalam diri kita. Itulah sebabnya ketika saudara tumpangkan tangan pada orang sakit itu akan sembuh. Sebab kesehatan saudara mengalir kepada orang itu. Bahkan juga saudara tumpangkan tangan pada orang, maka berkat saudara juga akan mengalir pada orang itu. Itu terjadi pada saat di mimbar gitu Bapak Ibu. Kalau saudara ditumpangkan tangan, berapa Ibu? Karena itulah Pak Pareji selalu wanti-wanti di mimbar harus orang benar. Supaya apa? Hanya hal yang benar mengalir kepada jemaat. Kalau pendetanya penyakitan yang ditransfer Bapak Ibu. Itulah sebabnya Pak Pareji kan pernah bersaksi seringkali di saat khotbah. Pada saat ada seorang pendeta datang kepada Pak Pareji minta didoakan sembuh dari kanker, langsung Pak Pareji nembak, pasti gembala sedang kamu penyakit kanker. Iya benar. Kok tahu? Lah iya, karena dari mimbar mengalir segala sesuatunya, baik yang benar maupun hal-hal yang tidak benar, termasuk juga penyakit. Amin. Karena itu pastikan siapa orang pendeta yang menumpangkan tangan pada saudara. Jadi ketika saudara juga numpangkan tangan pada anak saudara, kesehatan saudara mengalir kepada anak saudara. Karena itu saudara, orang tua juga bisa numpangkan tangan. Mantap itu. Dan berkat yang saudara terima dari Allah juga mengalir kepada anak saudara. Amin Ibu. Karena itu orang tua rajin-rajin numpangkan tangan pada anak saudara. Kalau orang Yahudi, mereka punya suatu kebiasaan pada hari Sabat mereka relatif tidak melakukan banyak hal-hal yang besar, mereka cenderung di rumah. Nah, pada saat itu orang tuanya numpangkan tangan pada anak-anak mereka. Yang anak laki-laki, sini datang kepada bapaknya, diberkati. Berkat Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub mengalirlah kepadamu anakku. Jadi setiap sahabat mereka demikian. Demikian juga ibu-ibu, itu giliran untuk anak wanitanya. Sini anak-anak wanitaku, sini. Lalu ibunya juga, diberkatilah kamu sebagaimana Sarah diberkati. Jadi ibu dari orang Israel. Gitu Bapak. Iya. Makanya mereka diberkati. Makanya keturunan orang Israel terus berkat Allah itu mengalir sampai terus. Nah, kalau kita jarang banget kita numpang kita kepada anak kita. Itulah sebabnya berkatnya mentok pada saudara. Diam saudara. Harusnya apa saudara numpang kita pada saudara supaya berkat saudara juga mengalir terus pada anak cucu saudara. Amin Bapak Ibu. Opung-opung, nenek-nenek, oma-oma juga bisa tumpangin tangan. Bisa. Supaya apa? Berkat saudara juga mengalir kepada cucu saudara. Sama seperti Yakub menumpangin tangan kepada cucu-cucunya, anak dari anak-anaknya, anak dari Yusuf, anak dari segala macam. Benar? Karena apa? Roh dalam kita itu mengalir. Jadi aliran itu jangan berhenti pada saudara. Tumpangin tangan supaya ngalir, transfer dia. Nah, Roh Kudus itu mengalir pada saat Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, pada saat Roh Kudus turun pada saat Pentakosta itu menjadi petanda bahwa Yesus telah dimuliakan di surga. Yesus telah duduk di tatala. Dan pada saat Yesus telah duduk di tatala, setelah naik ke surga, di tatala 10 hari kemudian Yesus mengutus Roh Kudus turun atas semua murid-muridnya. Amin ya Bu. Jadi turunnya Roh Kudus itu menjadi petanda Yesus juga telah dimuliakan. Saat orang berbahasa roh, sebenarnya itu menjadi bukti juga bahwa dia telah punya Roh Kudus di dalam dirinya. Kalau tidak, bagaimana dia berbahasa roh? Berbahasa roh itu hanya terjadi kalau Roh Kudus berbicara pakai lidah bibir dia. Dan setiap kita sebenarnya bisa berbahasa roh. Karena apa? Roh Allah ada dalam kita. Kita adalah bait Allah. Kita buka bukti ayatnya, 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi diam di dalam kita. Kalau Roh Allah di dalam
yang dalam kita, sebenarnya jangan kata diam nih, tinggal di dalam kita. Jadi Roh Kudus itu tidak diam, amin Bapak Ibu, tapi bekerja di dalam kita. Amin, bukan diam, bukan di dalam kita diam-diam aja, cuek-cuek aja, mau apa terserah, bukan Bapak Ibu, tapi bekerja sebenarnya di dalam kita. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, harusnya Roh Kudus itu yang memimpin kita. Jadi Roh Kudus itu bukan penonton, tetapi yang bekerja, Bapak Ibu, ya, yang turun bekerja di dalam kita, mengalir di dalam kita. Maka harusnya Roh Kudus itu memimpin. Amin. Nih saya ambil ilustrasi lah supaya makin jelas. Kita adalah tadi dikatakan bait Allah. Bait Allah itu terbagi atas 3 bagian. Pertama, ruang Maha Kudus. Yang kedua, ruang kudus. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Halaman. Jadi ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan halaman. Pada saat manusia belum dosa, maka ketiga-tiganya ini hidup. Dan karena ketiga-tiganya hidup, yang berkuasa di situ yang mana Bapak? Dari 3 bagian ini. Ruang Maha Kudusnya, itulah rohnya. Selama manusia belum berjatuh dosa, rohnya ini berkuasa. Kenapa? Karena roh Allah ada di dalam dia. Jadi roh Allah itu bukan di dalam jiwa, bukan di dalam tubuh, bukan, tapi dalam rohnya. Dan karena roh Allah ada dalam roh manusia sebelum jatuh dalam dosa, maka roh Allah memerintah atas jiwa dan tubuh, dan roh manusia menjadi hidup. Oke? Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, roh Allah ada nggak lagi? Tidak, meninggalkan manusia. Sebab Allah kudus, manusia telah tidak kudus, telah berdosa. Tinggal manusia. Yang tinggal sekarang apa? Roh yang mati. Itulah sebabnya ketika Allah berkata, kalau kamu makan buah itu, maka hari itu juga engkau mati. Yang mati sebenarnya adalah rohnya, bukan jiwanya, bukan tubuhnya. Buktinya Adam dan Hawa masih hidup sampai 930 tahun. Masih punya keturunan. Namanya Kain, Habil, dan terakhir Set. Tapi ya, satu mati, dibunuh. Jadi inilah harusnya yang memerintah roh ini, Bapak. Tapi karena rohnya sudah mati, maka daging dan jiwa dan daging yang memerintah. Itulah sebabnya pada saat manusia terusir di Taman Eden, langsung tindakan daging pertama kali dilakukan. Dan itulah mereka berhubungan suami istri. Haleluya, langsung Kejadian 3 mereka terusir, Kejadian 4 ayat 1 langsung Adam dan Hawa bersetubuh, kemudian mereka punya keturunan. Langsung tindakan daging terjadi. Haleluya, Ibu. Kenapa? Karena ketika rohnya mati, jiwa dan daging ini berkuasa. Tapi bagi kita hari ini yang percaya kepada Yesus, kita telah dikuduskan sehingga roh Allah bisa turun lagi kepada kita. Berapa, Ibu? Iya dong. Kan kita kan sudah dikuduskan oleh darah Yesus, maka roh Allah bisa turun. Karena roh Allah yang kudus hanya bisa menyatu kepada orang yang kudus. Orang yang kudus karena darah Yesus telah membasuh dosanya. Kenapa bisa dibasuh? Karena kita percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya tetangga sebelah, karena mereka menolak Yesus, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah kudus sempurna, sehingga roh kudus bisa turun atas mereka. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, kita kudus bukan karena perbuatan kita kudus oleh darah Yesus, sehingga kita kudus sempurna, sehingga roh kudus bisa turun atas kita. Nah, ketika roh kudus sudah turun kembali atas kita, yang berkuasa sekarang yang mana? Bukan lagi tubuh, bukan lagi jiwa, roh kembali yang berkuasa. Makanya kita hari ini sudah bait Allah, roh Allah dalam kita, maka roh kita sekarang yang berkuasa. Maka harusnya orang Kristen dipimpin oleh roh. Ya, bukan lagi dipimpin oleh daging, bukan lagi hidup oleh daging. Tapi hari ini kita dipimpin oleh roh. Tapi faktanya banyak orang Kristen justru mayoritas loh Bapak Ibu, justru dipimpin oleh daging. Kok bisa demikian, Pak? Kan roh kudus sudah ada di dalam kita, Pak. Tadi sudah dikatakan kita bait Allah dan roh Allah dalam kita. Tapi kenyataannya kok tidak demikian, Pak? Kenapa? Ya, kenapa bukan roh yang memimpin? Karena masih banyak orang Kristen hidup di dalam hukum Taurat. Ketika orang hidup hukum Taurat, maka daging yang berkuasa. Kenapa ketika orang hidup hukum Taurat daging berkuasa? Karena ketika kita hidup hukum Taurat, saudara lihat hukum Taurat dari 1 sampai 10. Semua itu manusia yang mengerjakan. Itu daging yang mengerjakan. Manusia saudara yang mengerjakan. Ya, jangan ada ilah lain, kuduskan ada sahabat, jangan berzina, jangan membunuh, terus begitu. Itu kan semua manusia yang mengerjakan. Itulah sebabnya manusia yang mengerjakan, daging yang berkuasa. Iya, itulah sebabnya Roh Kudus tidak bekerja pada orang yang hidup dalam hukum Taurat. Karena semuanya daging yang mengerjakan. Karena itu bagi setiap kita hari ini, kita adalah bait Allah, roh Allah dalam kita. Hiduplah di dalam roh yang memimpin kita. Amin Bapak Ibu. Bukan hukum Taurat. Mana ayatnya? Galatia 5 ayat 17 ayat 18 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu jelas, itu kata ayat, bukan kata saya. Kenapa tidak lagi dalam hukum Taurat? Karena dalam hukum Taurat kita perbuatan daging pasti terjadi. Dan perbuatan daging dan roh pasti berbeda. Dan hari ini kita adalah bait Allah, roh Allah dalam kita. Maka harusnya kita dipimpin oleh roh, dan kalau dipimpin oleh roh, harusnya
orang Kristen tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Itu kata ayat, bukan kata saya. Tapi nyatanya coba saudara tanya orang Kristen, semua yakin pasti mereka masih dalam Taurat. Benar? Iya, jangan-jangan saudara. Saya juga dulu iya. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, kalau saudara ingin dipimpin oleh Roh, dan memang harusnya demikian, karena Roh Allah dalam kita bait Allah, maka saudara tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Karena itulah bagi kita hari ini, kalau kita ingin mengalami buah-buah Roh, karunia-karunia Roh, tetaplah izinkan Roh Kudus yang memimpin kita, bukan lagi seorang hilang Taurat, supaya kita hari ini mengalami kemenangan kuasa dalam kehidupan kita. Amin, ibu-ibu. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua. Pada saat Roh turun atas seseorang, pasti juga Roh itu memberikan dampak. Dampak pertama adalah berbahasa roh. Dampak kedua adalah bernubuat. Nah, pada perjanjian lama, orang juga bisa mengalami turunnya Roh Kudus, tetapi tidak permanen, karena mereka dikuduskan oleh darah hewan. Penebusan mereka memberikan korban darah hewan. Berapa ibu? Dan darah hewan itu menguduskan sementara, hanya selama 1 tahun. Karena itu harus diulang setiap tahun lagi. Karena itulah Roh Kudus tidak bisa menetap. Tapi bagi kita orang hidup dalam perjanjian baru, saudara bukan ditebus oleh darah hewan, tapi oleh darah Yesus. Dan penebusan ini bersifat kekal. Kita kudus kekal. Itulah sebabnya Roh Kudus bisa tinggal selamanya di dalam kita. Kalau orang perjanjian lama nggak bisa, karena darah hewan sebagai penebusnya lah kita. Darah Yesus. Itulah sebabnya kita kudus selamanya. Maka Roh Kudus bisa tinggal selamanya di dalam kita. Nah, pada saat Roh Kudus turun, pasti berdampak. Nah, ciri pertama adalah mereka berbahasa roh dan juga bernubuat. Tapi dalam perjanjian lama, orang hanya bernubuat saja. Karena berbahasa roh itu selalu bicara tentang perbuatan-perbuatan besar Yesus. Sedangkan perjanjian lama, Yesus belum datang. Itulah sebabnya mereka hanya bernubuat. Dan itu juga yang terjadi pada saat tua-tua Israel mendapatkan roh, sebagian dari roh Musa yang ditaruh oleh Allah pada mereka. Bahkan juga pada saat Raja Saul menerima roh Allah, dikuasai oleh roh Allah, dia bernubuat. Cuma dalam bahasa Indonesia bukan bernubuat istilahnya, tapi seperti nabi. Tapi kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris itu adalah bernubuat. Coba kita lihat Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Itu siapa? Pada Musa. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Dan ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Kalau terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi. Kalau dalam bahasa Inggris, maka kepenuhanlah mereka, lalu mereka bernubuat. Kalau saudara ada Alkitab bahasa Inggris, saudara buktikan. Jadi ketika roh Allah turun atas seseorang, maka mereka pasti ngomong. Kenapa pasti ngomong? Karena Roh Kudus ngomong di dalam mereka. Dan ngomongnya itu pasti luar biasa. Dan itulah nubuat. Nubuat itu sebenarnya apa sih? Dia yang berkata-kata tentang firman, Bapak Ibu. Itu nubuat tentang perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia, segala macam. Benar? Haleluya. Nah, hal yang sama juga yang terjadi pada saat Raja Saul. Kepenuhan roh, Bapak, dikuasai oleh roh. Langsung dia bernubuat juga, Bapak. Wah, bernubuat. Kenapa? Roh dalam dia langsung ngomong. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya tidak ingin diam di dalam kita. Maksudnya tidak ingin diam aja di dalam kita. Tapi dia pasti ngomong, pasti bertindak, pasti mengalir, pasti bekerja. Itulah sebabnya bagian kita harusnya hanya mengizinkan saja. Kalau kita izinkan, ini langsung terjadi. Roh Kudus langsung bekerja dalam kita. Tapi seringkali saudara tidak mengizinkan. Kita tidak mengizinkan. Kenapa kita tidak mengizinkan? Karena kita masih hidup mengikuti Taurat. Kita yang ngerjakan sendiri semua aja. Kalau kita sudah ngerjakan sendiri semua aja, mana ada lagi bagian yang harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Alia, karena itulah hari ini izinkan Roh Kudus memimpin, agar Roh Kudus bisa full bekerja dalam kita. Dan pasti ketika Roh Kudus bekerja, hal besar, mujizat, puasa kita alami dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau manusia yang kerja, manusia kan banyak keterbatasan. Manusia kan banyak salahnya. Benar, iya, manusia itu banyak salahnya. Bahkan kalau saudara lihat skripsi atau tesis atau apa betul, selalu berkata manusia ya seperti gading tak ada retaknya. Pasti ada retaknya. Pasti ada salahnya. Benar? Iya. Karena itulah selalu demikian. Tapi Roh Kudus kan enggak. Karena itu izinkan Roh Kudus memimpin untuk kita mengalami kuasa. Nah, kalau dalam perjanjian lama itu hanya bernubuat, tidak ada berbahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu hanya berbicara tentang Yesus. Sedangkan Yesus pada perjanjian lama belum datang. Tapi lihat apa yang terjadi pada saat roh Allah
turun pada masa perjanjian baru langsung berbeda dengan perjanjian lama. Kita buka Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Nah, saudara juga bisa gitu, Bapak Ibu. Saudara tumpangkan tangan bisa mengalir, karena Roh Kudus mengalir. Kesembuhan mengalir, berkat mengalir, majak mengalir. Amin. Pendeta juga bisa. Ya, langsung turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka apa, Bapak Ibu? Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, inilah bernubuat seperti nabi dalam perjanjian lama. Jadi dalam perjanjian baru ada dua. Allah berbahasa roh, yang kedua bernubuat. Ya, dalam perjanjian lama hanya bernubuat. Kenapa? Karena Yesus belum datang. Kenapa kalau Yesus belum datang? Sebab berbahasa roh itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan Yesus yang besar. Dan karena Yesusnya belum datang, maka mereka hanya bernubuat saja. Tapi bagi orang perjanjian baru, kita dapat dua. Berbahasa roh, berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar Yesus. Dan yang kedua adalah bernubuat. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Nah, kita lihat pada saat Raja Saul juga kepenuhan oleh roh Allah, maka dia juga bernubuat. Tapi dalam perjanjian, dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti nabi. Kita buka 1 Samuel 10 ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya. Nya itu siapa? Saul, ya. Dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Nabi ini dalam bahasa Inggris adalah Saul juga kemudian bernubuat. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya maka dia menjadi seperti nabi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia kemudian bernubuat. Bahasa Indonesia terjemahkan nabi karena nabi kerjanya juga bernubuat. Bernubuat itu apa sih sebenarnya? Bernubuat itu adalah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh jemaat, menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang-orang. Bahkan kadang-kadang menyampaikan kesalahan dan hukuman kepada seseorang. Seperti Nabi Nathan menegur Raja Daud dan menyampaikan hukuman atas dia. Tetapi biasanya Nabi adalah bernubuat, itu adalah menyampaikan firman apa yang dilakukan oleh jemaat. Bahkan kadang-kadang Nabi-Nabi itu kemudian menulis nubuat. Itulah jadi kitab Nabi-Nabi. Kitab-kitab itu ditulis oleh Yesaya, Yeremia. Itu sebenarnya nubuatannya dia, Bapak Ibu. Tapi kemudian dinyatakan dalam tulisan. Jadi bernubuat itu berfirman. Kenapa berfirman? Karena Roh Kudus ada dalam dia. Jadi yang ngomong itu sebenarnya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhami dia. Itulah juga sebabnya dikatakan juga Alkitab ditulis oleh ilham Roh Kudus. Karena itulah bisa kita pahami kenapa perlu sekali kita untuk mengerti Alkitab di bawah tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengilhami kita. Amin, ibu-ibu. Dan ketika kita mengalami turunnya roh Allah, Roh Kudus, Bapak Ibu, maka lidah kita berubah. Kalau lidah kita tidak berubah, wow, ini berbahaya. Yakobus berkata, lidah ini bisa membawa orang ke neraka. Ini bisa membakar hutan, Bapak Ibu. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas kita, maka lidah kita menjadi lidah yang benar. Karena lidah kita diganti oleh lidah Roh Kudus. Itulah sebabnya pada saat Pentakosta, wujud Roh Kudus dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Lidah-lidah. Lidah-lidah, bukan burung merpati. Pada saat Tuhan Yesus, burung merpati kan? Tapi kenapa pada saat Pentakosta bukan burung merpati? Karena pada saat Tuhan Yesus dibaptis, itu yang ngomong bukan Roh Kudus, tapi Bapa yang di surga. Maka terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Benar, Bapak Ibu? Jadi bukan Roh Kudus, tapi pada saat Pentakosta Roh Kudus yang berbicara. Makanya wujudnya lidah, bukan burung merpati. Amin, Bapak Ibu. Pada perjanjian lama, nubuat nabi-nabi firman itu cenderung untuk apa yang harus dilakukan oleh orang. Makanya dikatakan juga dalam Korintus bahwa berbahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, tapi bernubuat untuk membangun jemaat. Ya, coba kita lihat ayat, dan ini menjadi ayat penutup kita. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saudara mendapatkan dua hal ketika dalam perjanjian baru. Saudara bisa untuk diri saudara, itu bahasa roh, ya Bapak Ibu. Bahasa roh itu tidak dimengerti oleh manusia, itu hanya dimengerti oleh Allah. Jadi hubungan saudara dengan Allah itu, Bapak Ibu. Dan itu membangun saudara. Dan kembali saudara juga mengalami tentang karya salib Yesus, perbuatan besar dari Allah, saudara alami. Tetapi firman itu untuk membangun setiap jemaat, orang-orang lain. Dan bahkan juga nubuat itu adalah apa yang dilakukan oleh orang, atau firman yang diikuti orang. Tapi kalau berbahasa roh adalah kita memberitakan perbuatan Yesus yang telah Yesus lakukan bagi diri kita. Amin. Ya, karena itulah bagi setiap kita hari ini, ketika kita percaya kepada Yesus, harusnya Roh Kudus ada dalam kita, dan harusnya Roh Kudus bekerja dalam kita. Karena itu izinkan Roh Kudus memimpin, agar kita hari ini mengalami kuasa, mengalami kemenangan, mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Amin, ibu-ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.